Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita semua sudah tahu bahwa ketika Natal tiba, spirit daripada sukacita begitu melimpah di tengah-tengah kita. Dan itu kita nyatakan pula dengan berbagai macam ornamen dekorasi yang warna-warna cerah dan ceria yang melambangkan sukacita besar itu. Tapi sayang sekali kalau kita bersukacita namun kita tidak tahu apa alasannya kita bersukacita. Sebetulnya sukacita yang besar itu tentu berasal dari Tuhan sendiri. Dan sukacita besar itu pertama sekali diberitahu kepada para gembala yang ada di padang Efrata ketika itu. Di dalam Lukas 2 dikatakan di ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oleh sebab itu, malaikat bilang ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena lahirnya sang juru selamatlah, maka ada kesukaan besar. Jadi ketika kita ingin merayakan Natal, tapi kita tidak menerima sang juru selamat, maka kita perlu mempertanyakan apa alasan kita bersukacita. Sesungguhnya hanya orang yang menerima sang juru selamat itu yang mendapatkan sukacita yang hakiki, yang sebenarnya lewat perayaan Natal ini. Saudara jangan terkecoh. Toko-toko menghiasi toko mereka dengan ornamen Natal. Hotel-hotel juga penuh dengan ornamen Natal semuanya. Di mana-mana, bahkan di kota-kota besar, di lorong-lorong, ada banyak ornamen Natal, saudaraku. Namun, saya tidak begitu yakin mereka yang memasang ornamen Natal tanda sukacita itu benar-benar mengerti apa alasannya mereka bersukacita. Tentu saja ada sebagian orang mengatakan ketika Natal tiba artinya hari-hari libur tidak tiba. Tapi tidak demikian dengan orang percaya. Karena ada kesukaan besarlah. Dan kesukaan besar kita itu kita wujudkan dengan dekorasi-dekorasi yang menarik. Lampu yang warna-warni. Itulah yang mengekspresikan sukacita kita. Tetapi mengapa ada sukacita besar? Nah, di sini kita perlu mempelajari lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Alasan kita untuk bersukacita karena lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Sehingga sekarang dia adalah pemerintah kita yang memerintah dengan belas kasihan, yang memerintah dengan kasih sayang. Kedua, namanya disebut orang penasehat ajaib. Kini sudah tidak ada lagi mati langkah, sudah tidak ada lagi jalan-jalan yang gelap, sudah tidak ada lagi keputusasaan, karena dia selalu memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi setiap pergumulan kita. Yang ketiga, dia adalah Allah yang perkasa. Mestinya kita bersukacita besar karena Allah kita Allah yang perkasa. Maria berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang keempat, dia adalah Bapa yang kekal. Kasihnya tidak hanya untuk 1 hari, tidak hanya untuk 2 minggu. Dia adalah Bapa. Kasih Bapa yang dia berikan itu kekal dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, dia adalah Raja Damai. Bukankah dunia sangat berkecamuk saat ini, saudaraku? Di mana-mana kelihatan kelam, gelap, kusam. Di mana-mana orang saling sikut sana sini, saling bunuh sana sini, saling mendahului, kompetisi sedemikian ketat. Sehingga sering sekali kita tidak lagi saling mengasihi. Tapi dia adalah Raja Damai. Orang yang berharap kepadanya akan merasakan kedamaian itu. Orang yang menerima dia, hidupnya dipenuhi oleh damai.
Inilah alasan kita mengapa kita bersuka cita. Mari pahami apa alasan saudara membuat ornamen Natal itu, dekorasi-dekorasi Natal yang indah itu. Alasannya adalah karena kita memiliki seseorang yang disebut dengan pemerintah yang baru atas hidup kita. Dia pula disebut dengan penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Merry Christmas.